Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Ansar Halik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Yang di luar sana saya punya kawan-kawan dengan subscriber saya. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang smartphone buatan daripada Indonesia guys. Mungkin ada juga yang tidak tahu ataupun ramai yang tidak tahu. Jadi sekarang saya akan kasih tahu. Saya akan membantu sedikit-sedikit apa yang saya tahu tentang smartphone buatan Indonesia. Wow, memang Indonesia bukan kaleng-kaleng guys. Ini bukan buatan daripada luar negara lain. Ini memang Indonesia punya buatan asli guys. Jadi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Jadi tak payah buang masa lagi, jom kita lanjut guys. Oke guys, ini dia punya video. Video ini saya ambil daripada Infonesia. Wow. Dalam bidang teknologi, Indonesia mungkin bisa dibilang masih jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Korea Selatan, Jepang, Amerika, dan Jerman sudah lebih dulu eksis melalui produk-produk elektronik dan gadget berkualitas tinggi. Namun perlahan-lahan dengan berjalannya waktu, Indonesia mulai mengejar ketinggalan tersebut. Salah satu buktinya adalah kemunculan merek smartphone lokal yang kualitasnya sudah cukup bagus. Apa saja smartphone tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 10 smartphone buatan Indonesia. 10 smartphone buatan Indonesia guys. Wow. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, betul, jangan supaya lupa juga kalian tidak subscribe ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Digicop dikembangkan oleh para peneliti di Institut Teknologi Bandung dengan skema pendanaan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Akhir 2016 lalu, model smartphone yang diberi nama Digicop ini sudah mendapat sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri sebesar 20,2%. Saat ini Digicop sedang diproduksi secara massal melalui kerjasama antara ITB dan sejumlah perusahaan swasta yang bergerak di bidang teknologi dengan lokasi pabrik di Cikarang, Bekasi. Untuk pemasarannya sendiri akan ditangani oleh Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Seri yang pertama diluncurkan adalah Digicop 01. Tidak hanya luarnya saja yang buatan lokal, Digicop juga menggunakan sistem operasi buatan sendiri, yaitu Ideos. Untuk harga, smartphone ini dibanderol dengan sangat terjangkau, yaitu hanya 1,2 juta rupiah. Evo 4G. Smartphone 4G pertama buatan Indonesia hadir dan diproduksi di Batam. Evo merupakan smartphone yang dirakit secara penuh oleh PT Satnusa Persada Tbk, sedangkan desainnya sendiri dilakukan oleh PT Tata Sarana Mandiri. Tak kalah dengan smartphone lain, satu kelebihan Evo adalah sudah dilengkapi dengan teknologi komunikasi 4G yang memiliki kecepatan hingga 10 kali lipat dari kecepatan teknologi komunikasi 3G. Seperti yang diketahui kalau teknologi 4G di Indonesia memang masih belum rata. Namun dengan kehadiran smartphone ini diharapkan dapat memberikan perkembangan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita ada punya smartphone guys buatan Indonesia. Himax. Himax masih tergolong anak baru di industri gadget tanah air. Tetapi jangan anggap remeh merek Himax yang muncul pada 2012 ini. Himax sendiri merupakan singkatan dari High Quality Premium Gadget with Maximum Features. Hal ini bisa dibuktikan dari semua produk buatan Himax yang ditanami berbagai spesifikasi mumpuni untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Seolah memahami permintaan masyarakat Indonesia, Himax membandrol produk-produknya dengan harga yang ramah kantong. Beberapa seri unggulan yang berhasil membuat para konsumen tertarik adalah Himax Polymer dan Himax Pure S. Zyrex. Nomor 7. Zyrex.
Merek Zyrex awalnya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi komputer asli Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 di Jakarta dengan nama PT Zyrex Indo Mandiri Buana, perusahaan ini sudah memproduksi berbagai jenis perlengkapan komputer. Namun mengikuti tren teknologi terkini, Zyrex pun turut memproduksi smartphone dengan spesifikasi yang cukup tinggi tapi dengan harga murah. Berlokasi pabrik di Jakarta Barat, Zyrex nampaknya memang ingin membidik kelas menengah ke bawah untuk seri-seri smartphone yang dikeluarkan. Banyak kacar semua Axio. Axio. Siapa yang tidak kenal dengan merek Axio yang terkenal dengan produk laptopnya ini? Berdiri sejak tahun 2004 dan telah membangun 3 pabriknya di Jakarta, Axio sudah berhasil melangkah ke pasar dunia dan produknya telah banyak diminati oleh masyarakat negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ternyata Axio juga memproduksi smartphone dan tablet. Dan hebatnya lagi, Axio sudah memasuki pasar global sampai ke Amerika. Salah satu contoh produk smartphone Axio adalah Axio Fence X. Mito Mobile. Mito hadir sebagai brand smartphone buatan asli Indonesia yang cukup memiliki nama baik di pasaran. Vendor ini sendiri sudah berdiri di Indonesia pada tahun 2006 silam dan sukses mencuri perhatian masyarakat atau konsumen dengan produk yang berkelas dan dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Mito adalah vendor ponsel lokal yang mengklaim pertama memproduksi smartphone dual SIM di Indonesia dan sempat mendapat beberapa penghargaan. Mito sudah memiliki pabrik di Tangerang dengan jumlah karyawan lebih dari 1.000 orang. Fitur canggih yang disisipkan, desain yang menawan, dan harga yang terjangkau mampu membuat smartphone ini berhasil mencuri perhatian dari para konsumen. Imo Smartphone. Tak puas dengan merakit ponsel sendiri, PT Konten Indomedia Pratama sebagai pemegang merek ponsel Imo menggandeng PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau PT INTI untuk membangun pabrik perakitan yang lebih besar. Diproduksi sejak tahun 2011, PT INTI memproduksi produk smartphone dan tablet yang cocok untuk kalangan menengah ke bawah. Dari tampilan fisiknya, smartphone merek Imo memiliki ciri yang khas, sementara fitur-fiturnya tak kalah menarik dibanding smartphone buatan luar negeri dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Polytron. Polytron nomor 3, gas Polytron. Bisa dibilang Polytron adalah legenda brand elektronik Indonesia yang sudah memproduksi banyak sekali unit elektronik. Pabriknya yang bernama PT Indonesian Electronic and Engineering telah didirikan sejak 18 Mei 1975 di Kudus oleh Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Pada 18 September 1976, terjadi perubahan nama menjadi PT Hartono Istana Elektronik, lalu merger dengan PT Hartono Istana Teknologi. Selain memproduksi elektronik, Polytron juga merambah gadget terutama smartphone. Polytron memiliki 3 pabrik di Jawa Tengah, dan pabrik yang ada di Desa Krapia Kudus adalah pabrik yang khusus memproduksi smartphone. Kelebihan smartphone dari Polytron adalah harganya yang terjangkau dan spesifikasi yang tak kalah ponsel mancanegara. Salah satu seri smartphone Polytron yang terbaik adalah Prime 7S P520. Mantap guys, dia punya telepon-telepon semua dia sampai ke luar negara. Evercost. Perusahaan yang sebelumnya memiliki nama Cross Mobile ini menjadi salah satu pabrikan smartphone yang berasal dari Indonesia, yang mana cukup eksis walaupun setidaknya hanya di pasaran Indonesia saja. Dengan menarget atau menyasar kepada kalangan menengah ke bawah, perusahaan yang memiliki pabrik di Semarang, Jawa Tengah ini sudah banyak memproduksi smartphone dan tablet dengan bandrol harga yang murah. Sebagai salah satu produsen HP lokal, Evercost berusaha menggunakan sumber daya lokal untuk membuat semua produk smartphone-nya. Namun tidak semua produk dari pabrikan ini buatan asli Indonesia. Beberapa komponen hardware masih menggunakan produk dari Cina dan Jerman. Mantap. Advan. Nomor 1, Advan. Merek smartphone buatan Indonesia yang makin eksis di pasaran smartphone tanah air adalah Advan. Meski mulai banyak brand lokal yang bermunculan, tapi merek ini masih tetap diminati banyak konsumen di Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, brand ini berhasil menempati posisi 5 besar dalam hal penjualan unit terbanyak di Indonesia. Prestasi tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Advan selalu merilis smartphone yang berkualitas meski dibanderol dengan harga yang terjangkau. Untuk memenuhi permintaan pasar smartphone di Indonesia,
Advan memiliki pabrik di Semarang, Jawa Tengah. Pabrik seluas 15.000 meter persegi ini dapat memproduksi HP dan tablet hingga 30.000 unit per hari. Sudah didirikan sejak tahun 2007, Advan kini sudah dinobatkan sebagai smartphone merek lokal yang memiliki kualitas dan spesifikasi bagus. Sudah banyak seri smartphone yang diproduksi oleh Advan dengan spesifikasi yang terus ditingkatkan sesuai dengan tren teknologi terbaru. Advan juga membanggakan dengan mensponsori klub bola di Eropa yang membuat branding Advan semakin dikenal oleh dunia. Kerjasama itu dirilis pada tahun 2014. Advan pun memproduksi Barcelona Phone serta Barcatel. Soal harga pastinya lebih terjangkau, tetapi kualitasnya dijamin tidak kalah dibandingkan dengan brand impor yang sudah memiliki nama besar. Kurang lebih dengan Samsung ada punya upah. Demikianlah 10 smartphone buatan Indonesia. Dengan adanya smartphone tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara lain dalam hal sumber daya manusia dan kemajuan teknologi. Sudah banyak sekali tenaga ahli di Indonesia dalam bidang teknologi yang bisa menciptakan produksi asli buatan Indonesia dan produk-produknya mampu bersaing dengan produk luar negeri. Mantap, dia punya telepon semua, cantik kan. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video 10 smartphone buatan Indonesia guys. Wow, bukan kaleng-kaleng ah. Indonesia memang terbaik. Semua dia punya mobil, motor dan sebagainya. Banyak buatan-buatan daripada Indonesia, senjata. Jadi guys, itu saja daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaksi video seterusnya. Banyak lagi video-video kita yang akan datang. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya. Bye-bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.